Halo teman-teman, jumpa lagi di dalam channel KJS, channel kita untuk belajar pengadaan barang dan jasa, membahas tentang konstruksi, dan juga update seputar CPNS. Di video kali ini saya akan update seputar persiapan pengadaan CPNS tahun 2021 dan formasi CPNS dan P3K tahun 2021. Yang pertama, komposisi ASN di Indonesia saat ini berjumlah 4.068.118 orang. Dengan rinciannya, dengan jabatan struktural berjumlah 456.732 orang, ASN dengan jabatan teknis berjumlah 257.800 orang, ASN dengan jabatan di bidang kesehatan dengan jumlah 329.138 orang, ASN dengan jabatan guru berjumlah 1.418.266 orang, ASN dengan jabatan dosen berjumlah 75.738 orang. Terakhir, ASN dengan jabatan pelaksana berjumlah 1.630.804 orang. Yang kedua, kebutuhan ASN tahun 2021. Status pengusulan, di mana 27 instansi tidak mengusulkan formasi CPNS tahun 2021, diantaranya 23 kementerian atau lembaga dan 4 pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, 66 instansi dalam proses pengolahan atau usulan bermasalah, 13 instansi dalam proses penetapan, dan terakhir 458 instansi sudah selesai ditetapkan. Untuk rencana penetapan ASN tahun 2021 ini saya bacakan untuk jumlah kebutuhannya. Di pusat berjumlah 83.669 orang. Untuk daerah berjumlah 1.191.718 orang, dengan total pusat dan daerah yaitu 1.275.387 orang. Ini untuk jumlah kebutuhannya. Untuk jumlah rencana penetapannya saya belum menemukan update terbarunya. Ini untuk update 7 April 2021 yang sudah ditetapkan, yaitu berjumlah 720.487 orang. Tetapi ini progresnya bertambah sampai sekarang. Selanjutnya saya akan mau membahas update jabatan dengan alokasi penetapan terbanyak di tahun 2021. Untuk pemerintah pusat atau kementerian lembaga, yang pertama itu dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB, analisis perkara keadilan, jabatan pemeriksa, perawat hampir setiap tahun alokasi terbanyak ya. Yang ketujuh, analisis hukum pertahanan, jaksa, dokter, statistik, peranata komputer, peranata barang bukti, pengawas farmasi dan makanan, penyuluh perikanan, dan yang terakhir perencana. Ini untuk formasi yang terbanyak di pemerintahan pusat, yaitu kementerian atau lembaga. Bukan berarti
formasi lain tidak ada di kementerian pusat atau kementerian lembaga, seperti pengelola pengadaan barang dan jasa bisa saja ada di pemerintahan pusat di kementerian atau lembaga, tetapi tidak formasi dengan alokasi terbanyak. Untuk pemerintah provinsi, untuk jabatan guru untuk P3K, yang pertama guru BK, guru TIK, guru matematika, guru seni budaya, dan guru bahasa Indonesia. Untuk jabatan tenaga kesehatan P3K non guru dan CPNS, yang pertama perawat, yang kedua apoteker, yang ketiga asisten apoteker, yang keempat perekam medis, dan yang terakhir apoteker. Untuk jabatan teknis, yang pertama peranata komputer, yang kedua polisi kehutanan, yang ketiga pengawas benih tanaman, yang keempat pengelola keuangan, dan terakhir pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini saya blok ya, karena kita bakalan membahas soal-soal tentang pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk pemerintah provinsi, jabatan pengelola pengadaan barang jasa termasuk yang terbanyak. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik. Mulai dari sekarang saya akan buat soal SKB tahun lalu, kisi-kisinya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan melamar formasi pengelola pengadaan barang jasa untuk CPNS tahun 2021. Untuk pemerintah kabupaten kota, formasi dengan alokasi terbanyak, jabatan guru untuk P3K, yang pertama guru kelas, guru penjaskesor, guru BK, guru TIK, dan terakhir guru seni budaya. Untuk jabatan tenaga kesehatan P3K non guru dan CPNS, yang pertama perawat, yang kedua bidan, yang ketiga dokter, yang keempat apoteker, yang kelima peranata laboratorium kesehatan. Untuk jabatan teknis P3K non guru dan CPNS, yang pertama penyuluh pertanian, yang kedua auditor, yang ketiga pengelola pengadaan barang dan jasa, yang keempat pengelola keuangan, dan yang terakhir verifikator keuangan. Untuk pemerintah kabupaten kota juga alokasi terbanyak ada pada jabatan pengelola pengadaan barang jasa ya. Jadi buat teman-teman nih semakin semangat untuk mencoba CPNS tahun 2021, khususnya untuk jabatan formasi pengelola pengadaan barang dan jasa. Kita akan bahas soal-soal SKB tahun lalu. Yang ketiga, lokasi pelaksanaan seleksi belum ditentukan, tapi pada intinya seleksi dilaksanakan pada kantor pusat BKN, kantor regional BKN, kantor UPT BKN. Untuk yang keempat, pelaksanaan seleksi CASN dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan. Ini sudah pasti ya, kita dalam kondisi pandemi gini kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19. Yang kelima, jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Untuk pengumuman seleksinya dimulai dari 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Untuk pendaftaran seleksi dimulai dari 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Untuk seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya dimulai dari 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Masa sanggah 1 Juli
sampai dengan 11 Juli 2021. Untuk pelaksanaan SKD CPNS yaitu melalui CAT BKN ya, mulai dari Juli sampai dengan September 2021. Untuk seleksi kompetensi P3K non-guru CAT BKN juga Juli sampai dengan September 2021 setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Artinya untuk seleksi kompetensi P3K non-guru dimulai setelah pelaksanaan SKD CPNS sudah selesai untuk setiap lokasi masing-masing. Yang ketujuh, seleksi kompetensi P3K guru yaitu CAT Kemendikbud. Tes yang pertama Agustus 2021, tes yang kedua Oktober 2021, dan tes yang ketiga Desember 2021. Yang ke-8, pelaksanaan SKB CPNS yaitu dimulai dari September sampai dengan Oktober tahun 2021. Pengumuman akhir dan masa sangga yaitu November 2021 dan penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K yaitu Desember 2021. Untuk realisasinya bisa tidak sesuai dengan tabel ini ya, tapi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita anggap jadwal ini sesuai dengan rencana, jadi kita dapat mempersiapkan diri dengan baik. Semoga teman-teman bisa lulus tahun ini ya, CPNS tahun 2021. Yang keenam, dokumen yang dipersiapkan oleh peserta seleksi CPNS dan P3K non-guru tahun 2021 yaitu yang standar ini pas foto, KTP, KK, ijazah, dan persyaratan lain yang akan diatur kemudian. Jadi teman-teman udah bisa mempersiapkan pas foto, KTP di scan ya, KK, ijazah di scannya pakai alat scan, mesin scan ya kalau bisa ya, biar hasilnya bagus. Yang ketujuh, ketentuan ini tambahan, info tambahan. Ketentuan untuk pelamar P3K guru. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru dapodik di Kemendikbud. Yang ketiga, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di dapodik Kemendikbud. Yang keempat yaitu lulusan pendidikan profesi guru atau PBG yang terdaftar di Kemendikbud. Jadi untuk kesimpulan nomor 7 ini, fresh graduate dengan lulusan pendidikan guru itu nggak bisa melamar ya untuk P3K guru tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun depan untuk jabatan guru bisa ada formasi CPNS ya. Kita berharap saja. Atau teman-teman untuk fresh graduate jabatan guru bisa untuk melamar dulu lah sebagai guru honorer di sekolah-sekolah biar ada pengalaman dan juga mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik ya. Karena menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serdik itu sangat berpengaruh di dalam nilai SKB, dimana secara otomatis nilai SKB-nya mendapat nilai 500 ya. Jadi itu saja mungkin informasi yang dapat saya sampaikan seputar update CPNS tahun 2021.
Jangan lupa subscribe channel KJS untuk dapat info terupdate dari video terbaru saya. Salam pengadaan.